perihal tidak mau bertandang ke markas Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) akhirnya menarik kembali pernyataan resminya. Baru-baru ini Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) berhasil membuat heboh dunia persepakbolaan. Pasalnya, negara Timur Tengah itu membuat kampanye yang dianggap tidak senonoh, yakni menyatakan markas Timnas Indonesia, Stadion Gelora Utama Bung Karno, SUGBK, sebagai tempat yang tidak aman bagi tim nasional mereka untuk mengadakan pertandingan melawan Timnas Indonesia. Atas hal tersebut, pernyataan BFA tentang kandang Timnas Indonesia menimbulkan kecaman dari publik sepak bola dunia. Banyak dari tokoh-tokoh sepak bola dunia yang sudah pernah bertanding di SUGBK menyatakan hal yang sebaliknya dari yang dinyatakan Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan memiliki penggemar sepak bola yang ramah, baik hati dan tidak sombong. Apa yang diutarakan BFA Bahrain itu tidak beralasan, kami pernah bermain di sana. Saya pikir Indonesia adalah negara yang sangat ramah terhadap tim tamu, ujar kiper Argentina, Emiliano Martinez, yang memang sudah berpengalaman bertanding di SUGBK. Waktu Indonesia menyambut kami dengan sangat baik, jadi kekhawatiran BFA Bahrain itu menurut saya sangat berlebihan, imbuhnya. Senada dengan Martinez, penyerang timnas Irak, Aiman Hussein, juga menyatakan tidak sependapat dengan apa yang dituduhkan BFA Bahrain. Bahrain ini ada-ada saja, Indonesia itu tidak seperti yang mereka takutkan, ujar Aiman Hussein. Menanggapi gelombang kecaman yang semakin meluas, Presiden BFA, Ali bin Khalifa Al-Khalifa, akhirnya buka suara. Terlebih usai namanya turut dikecam publik, Ali bin Khalifa pun membagikan sebuah pernyataan panjang di Instagramnya terkait pernyataan yang kontroversial tersebut. Saya ingin secara pribadi meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat terhadap Timnas Indonesia dan saya bertanggung jawab. Tidak pantas bagi kami menyebut negara mereka sebagai tempat yang tidak aman dan membahayakan. Tulis pria berusia 51 tahun itu, dikutip dari FIFA, Jumat 18 Oktober 2024. Meskipun terkadang para pemain ingin kami tidak hadir ke sana karena provokasi. Hari ini, kami pastikan kami akan hadir ke sana bertanding melawan Indonesia, tutup Ali Al-Khalifa. Setelah sebelumnya mencoret Eliano Reinders dari skuad Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kini bicara soal performa Mads Hilgers bersama Timnas Indonesia. Begini kata Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara penampilan Mads Hilgers bersama skuad Garuda dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Mads Hilgers menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat menghadapi laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. Hal ini karena pemain FC20 tersebut baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu. Untuk itu, dia baru bisa menjalani debut bersama skuad Garuda saat melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Dalam laga debutnya, dia mendapat sorotan dari berbagai pihak karena terdapat beberapa komentar berbeda. Ada yang menilai pemain berusia 23 tahun tersebut masih belum bisa tampil all out. Namun, tak sedikit juga yang memuji penampilannya karena dianggap bagus dan bisa cepat beradaptasi dengan para pemain Timnas Indonesia. Mads Hilgers kemudian hanya tampil dalam satu babak pada pertandingan keempat grup C melawan Cina pada 15 Oktober lalu. Netizen pun mempertanyakan alasan Shin Tae-yong menarik keluar pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Shin Tae-yong telah mengungkapkan bahwa Mads Hilgers mengalami cedera pada kakinya. Tetapi dalam kesempatan lain, Shin masih berbicara lebih lanjut soal performa Mads Hilgers. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa performa sang pemain belakang memang bagus. Menurut Shin, Mads Hilgers mampu menunjukkan permainan terbaiknya dalam laga debut dan ketika melawan China. Mads kemarin menampilkan performa yang baik, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Untuk itu, Shin tak punya pilihan lain dengan menariknya keluar dan mengganti Hilgers dengan Tom Hye. Tetapi, saat melawan Cina, di babak pertama dia mendapatkan cedera, kata Shin Tae-yong. Alhasil, saya mengganti dia, ucapnya. Shin juga baru memasukkan Tom Hye pada babak kedua karena dinilai tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Kondisi fisik pemain Almere City FC tersebut dinilai kurang bagus sehingga tidak bisa bermain selama 90 menit. Untuk itu, Shin baru memasukkan Tom Hye dan sang pemain ternyata mencetak gol buat Timnas Indonesia. Setelah hasil kurang maksimal dalam dua laga melawan Bahrain dan Cina,
timnas Indonesia akan membatalkan FIFA, Jay Itzes dipastikan bisa main di laga Indonesia versus Jepang. Begini pembahasannya. Semula Jay Itzes dianggap harus absen pada laga Indonesia melawan Jepang. Hal itu berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengharuskan pemain absen satu laga jika terkena akumulasi kartu kuning. Itzes mendapat kartu kuning dalam laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Sebelumnya, pemain Venezia FC ini mendapat kartu kuning saat melawan Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, 26 Maret 2024. Namun, Sumarji menyebut ada pemutihan kartu kuning antara babak kedua dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, Jay Itzes baru mendapat kartu kuning saat ini. Jay Itzes tidak akumulasi kartu dikarenakan itu versus Vietnam masih masuk round 2. Sedangkan untuk round 3 pemutihan semua. Yang dihitung hanya round 3, kata Sumarji. Dengan kata lain, timnas Indonesia hanya kehilangan Ivar Jenner saat menjamu Jepang. Jenner mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina dalam 2 laga berturut-turut. Yang akumulasi kartu hanya Ivar Jenner, kata pria yang juga menjabat Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI. Sumarji pun Indonesia di media sosial. Warganet meluapkan kemarahan hingga ancaman kepada pihak yang berkaitan dengan sepak bola Bahrain. Ancaman dan serangan siber yang dilakukan warganet Indonesia tentu membuat kekhawatiran berlebih bagi BFA saat timnas Bahrain akan melakoni laga tandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang. Turut menyorot sikap keberatan BFA, The Guardian dalam laporannya menyebut, timnas Bahrain pengecut atau penakut untuk bermain di Indonesia. Bahrain Oktober 2024. Mereka juga menyorot keputusan FIFA terkait permintaan BFA untuk memindahkan laga di tempat netral. Jika dikabulkan, akan menjadi presiden buruk dalam ajang kualifikasi Piala Dunia.